Ternyata memang benar bahwa naluri seekor binatang itu bisa mengalahkan naluri manusia. Karena ketika manusia sudah memiliki sifat yang itu melampaui batas, itu bisa melebihi dari sifat binatang. Kenapa saya menyatakan demikian? Di video ini saya ingin mereaction suatu video di mana ada seekor buaya yang mau mengantarkan jenazah balita dari tengah sungai yang besar, lebar dan dalam tentunya ke pinggir sungai. Baik, tidak perlu panjang lebar, mari kita langsung reaction seperti apa videonya. Nah, ini dia. Apa di bawah ya? Buayanya di mulut ini. Nah, seekor buaya berenang. Seekor buaya. Kita tahu apa di bawahnya tuh. Mudah-mudahan bukan orang. Nah, kayak ada dua ngambang lah kaki nah. Iya. Kan? Ini kayak baju nih, baju setelan. Ya itu. Iya tuh ngambang lah dua nih. Nah, ini kan ngambang dua nih. Ya, oke. Ini kayak baju sih, kayak baju setelan. Ini kepala orang. Hah? Nah, iya. ini kepala orang nih, tangannya ngambang dua ini. Oh ya Allah. Nah, ya kan? Ini tangannya nih kayaknya Masya ngambang dua Allah. nih. Nah, Bener. ini kan kepala. Innalillah. Ayo kamu dekat dari situ, dari situ. Itu anak kecil itu. Iya kayaknya. Astagfirullahaladzim. Iya anak kecil itu, iya itu. Ini kayak orang ini. Tuh ada tangannya itu. Nah, tangannya yang mau Nah, Astaga. oh iya bener orang ini, Roh. Orang, Roh. Ya Allah. Saya jadi terharu ya nonton ini ya. Saya jadi terharu di mana tidak ada orang yang berani nyebur ke sungai itu atau mencari bayi yang tenggelam, malah diantarkan oleh seekor buaya ke pinggir sungai. Masya Allah, luar biasa. Dan saya sudah mencari informasi dari video ini, yaitu dari beberapa berita. Coba kita baca. Ini dari CNN Indonesia. Kronologi buaya Mahakam antar jasad balita tenggelam. CNN Indonesia, aksi seekor buaya di Sungai Mahakam yang mengantarkan jasad balita Muhammad Ziyad Wijaya 4 tahun usianya ya, yang tewas tenggelam, viral di media sosial. Tim SAR mengungkapkan bagaimana detik-detik buaya tersebut membawa jasad Ziyad, dan begitu pun ada videonya. Masya Allah, bocah malang yang sebelumnya dilaporkan hilang itu diseret sang buaya dengan cara digigit pada bagian punggung. Masya Allah. Pada saat itu buaya menarik menggigit punggung bocah itu menggunakan mulut, ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kaltim. Jadi sudah jelas ya di sini ya bahwa memang seekor buaya ini tidak memakan, ya, tidak memakan dari jasad balita tersebut. Seekor binatang sangat luar biasa bisa memiliki naluri untuk menolong atau meminggirkan jasad yang ada di tengah sungai, di mana sudah dicari-cari oleh ya keluarga dan orang tuanya. Baru beberapa hari kemarin saya membahas tentang seorang anak yang tega menganiaya ibunya, ya. Bahkan bukan cuma menganiaya, menyuruh ibunya untuk mengemis melalui media sosial, yaitu dengan mandi semalaman, ya, untuk mendapatkan koin, dan koin itu diuangkan untuk membeli kendaraan motor. Manusia ini. Sekarang kita lihat saja seekor binatang buaya, binatang buas menolong manusia, menolong keluarga yang sudah kehilangan beberapa hari, sedih tidak tahu di mana anaknya. Bukan dimakan buaya, tapi buaya yang membantu tim SAR atau masyarakat untuk menemukan jasad bayi tersebut. Memang betul, ketika manusia sudah melampaui batas, ketika manusia sudah memiliki sifat-sifat angkara murka, memiliki sifat-sifat yang tidak manusiawi, maka itu sudah lebih dari binatang. Binatang saja seperti buaya bisa menolong, padahal buaya itu adalah karnivora, pemakan daging, dan tentunya mau untuk memakan atau memangsa itu bayi, tapi tidak. Dan beberapa pekan yang lalu saya juga melihat suatu video di mana ada segerombolan anjing, ya, anjing yang meninggal, dan apa yang dilakukan oleh kawanannya? Dimakamkan, digalikan lubang sama temennya, sama kawanannya. Setelah itu baru diseret dan dikuburkan. Ya,
Jadi memang betul, bukan cuma kepada manusia kita bisa mengambil pelajaran. Kepada binatang pun kita harus mengambil pelajaran, mengambil hikmah apa yang dilakukan oleh para binatang yang mungkin manusia memiliki sifat yang lebih dari binatang. Bahkan ketika banjir, saya pernah menonton suatu video ketika banjir ada seekor tikus yang rela dia menyebur ke lubang, ya, di mana di situ ada anak-anaknya, dan dia bolak-balik ke lubang itu, ditarik keluar anak-anaknya satu persatu. Jadi itu bisa menjadi teladan kita, ya. Bukan cuma kepada manusia kita mengambil teladan. Kadang manusia juga lebih jahat, kadang manusia juga lebih kejam, kadang manusia juga lebih keji daripada binatang. Ya, lebih keji. Bahkan dari dulu saya pernah sempat beberapa kali membaca suatu berita, ada beberapa berita yang pernah saya baca dulu. Seorang anak rela membunuh orang tuanya, membunuh ibunya, menyakiti ibunya, menyiksa ibunya. Bahkan juga pernah saya membaca berita seorang anak menggugat dan memenjarakan ibunya hanya karena harta, hanya karena uang. Biadab memang, biadab. Itulah manusia. Di mana manusia ini memang adalah salah satu ciptaan Allah yang mungkin memang diciptakan dengan mulia, dilengkapi dengan akal, perasaan, dan juga fisik yang lebih baik daripada makhluk yang lain. Namun ketahuilah bahwa dengan kesempurnaan itu, jin, setan akan selalu masuk ke dalam diri manusia, dan untuk membisikkan ke dalam hati manusia suatu sifat yang itu bisa melampaui batas. Ini pernah dikisahkan dulu ketika zamannya Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh dulu berdakwah kepada umatnya bahwa akan datang suatu bencana, yaitu banjir, sehingga dia membuat suatu kapal untuk mengajak manusia beriman kepada Allah. Namun ada juga manusia yang tidak mau beriman. Sedangkan binatang saja pada zaman Nabi Nuh itu mau ikut perintah Nabi Nuh untuk masuk ke dalam kapal, bahkan membantu Nabi Nuh. Bayangkan saja, binatang yang perasaan dan pikirannya tidak sempurna manusia, mereka masih mau percaya kepada Nabi Nuh, sedangkan manusia tidak mau percaya kepada Nabi Nuh. Bahkan menjadi tamparan yang sangat memilukan kepada Nabi Nuh bahwa anaknya tidak mau beriman kepada Allah, sedangkan sudah ditunjukkan mukjizat Nabi Nuh kepada seluruh umatnya, tapi masih ada yang kafir. Dan begitu pun sekarang. Ketika Nabi Muhammad datang membawa Al-Quran, membawa kita dari minadz-dzulumati ilan nur, tapi masih ada saja orang yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Malahan ada banyak orang yang menghina Nabi Muhammad, melecehkan agamanya, melecehkan ajarannya, serta menyelewengkan ajarannya. Pengaruh dari setan. Itulah tipu daya setan kepada manusia. Na'udzubillah min zalik. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya bagikan kepada kalian semua. Saya di sini jadi terbawa perasaan, ya, karena melihat fenomena ini membuat saya sadar terkadang binatang itu lebih berperasaan daripada manusia. Ketika manusia mulai bersifat melampaui batas dan muncul angkara murka dalam hatinya, ditambah lagi diikuti dengan bisikan dan hasutan jin yang terkutuk atau setan, iblis. Saya Ripas, apabila di video ini ada pengucapan atau penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf, itu murni dari kebodohan dan kekhilafan saya. Apabila ada yang benar, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam.